memandang dari ruang tamu ke jalan raya yang ramai oleh orang-orang berbaju indah-indah dan baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Berjalan kaki, berbendi, atau bermobil sebagaimana tradisi setiap lebaran Idul Fitri. Keduanya memandang sambil bergoyang pelan di kursi goyang yang dipisahkan oleh meja kecil berdaun marmer Itali. Allahu Akbar. Rumah kedua orang tua itu bangunan kayu model lama yang berkolong tinggi, bercat oker yang telah pudar warnanya. Kelihatan ganjil di antara sederetan bangunan bergaya kini. Mungkin karena sudah terlalu biasa dalam pandangan penduduk kota kecil itu. Tak terasa lagi ada keganjilan pada rumah itu. Setiap orang tahu siapa penghuninya, yaitu Inyi Datuk Bijo Rajo dan Encik Jurai Ameh. Lazimnya orang menyebutnya Inyi dan Encik saja. Inyi dulunya seorang pejuang dan pernah menjadi gubernur. Menurut istilah lama yang kini terpakai lagi, mereka dikaruniai 6 orang anak. Semua telah jadi orang terpandang di rantau. Pada hari tua yang sudah lama terpakai, mereka tinggal dengan sepasang pembantu yang telah puluhan tahun bersamanya. Pembantu yang laki-laki ialah Paman Sidali. Gelap dan bertubuh gemuk, hampir tidak dapat bergerak seleluasanya maunya. Dan Inyi berkulit cerah, tapi tubuhnya cekik. Keduanya sama mengenakan baju yang terindah. Meski modelnya sudah kuno, sambil bergoyang di kursinya, sejak tadi Inci bicara sendiri tak henti-hentinya, mengatakan apa yang lewat di kepalanya. Sedangkan Inyi berbuat yang sama dalam hatinya pula. Kata Enci, pada setiap lebaran begini, aku mau semua anak cucuku berkumpul. Aku rindu mereka antri, bertekuk lutut sambil mencium tanganku waktu bersalaman, seperti anak cucu presiden di televisi. Terharu aku melihatnya. Berdiri seluruh bulu ramaku, namun mataku sabak oleh air mata bila ingat aku tidak pernah memperoleh kebahagiaan itu. Padahal sebetulnya anak-anakku mampu pulang bersama. Yang tak mampu hanya Rizky. Rizkinya memang pas-pasan. Lebih sulit lagi, dia tinggal jauh di Irian sana. Kalau mau, saudara-saudaranya bisa pulang membiayai yang tidak mampu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Rasanya aku tidak salah didik. Aku datangkan guru agama 3 kali seminggu agar mereka menjadi penganut yang tawakal. Tetapi mengapa setelah makmur mereka hidup nafsi-nafsian? Setiap lebaran datang, luka hatiku kian dalam. Dulu, waktu ayah menjadi gubernur, setiap lebaran mereka bisa berkumpul. Kata mereka, akan apa kata orang nanti bila mereka datang waktu lebaran. Setelah itu mereka tidak lagi datang dengan lengkap. Mengapa ya? Sama seperti anak buah Inyi dan pejabat lain. Kalau mereka tidak lagi datang, itu ada dunia masak ini. Di mana padi masak, di sana pipit berbondong-bondong. Tapi kalau bagi anak menantuku, tentu tidak berlaku ungkapan itu. Inyi pun berkata dalam hatinya,
Dulu aku pernah baca artikel, kalau tidak salah Ki Hajar yang menulis. Katanya Idul Fitri hari yang istimewa karena pada hari itu setiap orang tanpa pandang usia dan status saling bertemu dan saling memaafkan. Tak ada rasa rendah diri, tidak ada rasa lebih diri. Tapi kini setelah Idul Fitri jadi kebudayaan baru, bawahan dan orang miskin yang wajib datang ke penguasa untuk minta maaf. Penguasa akan merasa tidak pantas minta maaf kepada rakyat, meski kementerengan hidup yang mereka dapat. Karena banyak rakyat yang diterlantarkan, tak tersentuh hati mereka. Paling-paling mereka memberi zakat fitrah senilai 1 hari makan untuk 1 orang miskin. Kenapa tidak untuk 10 atau 100 orang miskin, atau untuk makan 10 atau 100 hari orang miskin? Encik pun melanjutkan ucapannya. Rusky memang keras hati sih, pantang minta-minta. Saudara-saudaranya mau membantu kalau Rusky mau minta. Kenapa harus menunggu dulu kalau sudah tahu saudara sendiri tak punya kemampuan? Siapa yang mengajar mereka begitu? Seperti mereka tidak tahu betapa rindunya aku. Ismail yang paling kaya dari semuanya, lain perilaku hidupnya. Setiap akhir tahun dia pergi berlibur membawa anak dan istrinya ke Amerika, ke Eropa, juga ke Jepang. Tutup tahun ini berkebetulan sama dengan Lebaran, tapi dia tidak pulang. Dia ke Mekah karena sudah bosan ke kota lainnya. Begitu janjinya kepada anak-anak, sambil libur, sambil mencari ridhonya. Tulisannya dalam surat. Sepertinya menemui ibu bapak tidak merupakan ridhonya. Aneh pahamnya beragama. Tulisan siapa ya yang pernah aku baca dulu? Hasan, Roem, Natsir, atau siapa ya? Katanya Nabi tidak menyuruh orang berpesta untuk merayakan Idul Fitri, melainkan berzakat dan takbiran. Tapi kebudayaan baru menjadikannya lain. Acara takbir dijadikan acara tontonan di lapangan, pakai musik segala. Takbir bukan lagi ibadah pribadi, melainkan dijadikan pesta dunia dengan biaya ratusan rupiah. Sepertinya uang sebanyak itu tidak lagi berfaedah untuk orang miskin. Sebetulnya Idul Adha tidak kurang mulianya, bahkan lebih. Kewajiban inti pada kedua hari raya itu membantu orang miskin. Pada Idul Fitri memberi zakat fitrah, sedangkan pada Idul Adha memberi kurban senilai seekor kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini terbatu-batu setelah minum seregu air. Renungannya melanjut. Waktu jadi gubernur dulu, aku mencoba merubah tradisi lama itu, mengikis keduniawian pada acara ritual itu. Aku minta ulama mengeluarkan fatwanya. Sebagaimana kepala pemerintah, aku dipojokkan. Kolegaku menyalahkan aku dengan kata-kata durjana. Biarkan saja agama begitu, asal stabilitas terjamin. Sabir juga tidak pulang. Katanya dia harus berlebaran ke rumah menterinya yang baru. Menteri bisa salah sangka kalau dia tidak datang. Aku maklum alasannya, untuk keamanan jabatannya. Dulu ketika ayahnya jadi gubernur, aku pun dendam jika ada bawahannya tidak datang berlebaran ke gubernur. Terlambat datang pun jadi pertanyaan dalam hatiku. Dia terus meruntut satu demi satu alasan anaknya tidak bisa pulang berlebaran. Melanie karena tidak dapat tiket pesawat. Sophie karena suaminya belum bisa kembali dari Eropa. Sedangkan Gafar lain lagi alasannya. Pikiran ini masih terus menerawang. Katanya, 5
5 tahun jadi gubernur sesungguhnya tidak cukup waktu untuk meroboh tradisi yang usang. Akan tetapi menjadi gubernur lebih lama, akulah yang akan menjadi usang. Kiai Marzuki mengatakan kepadaku, kalau mau jadi pemimpin, teladani Nabi. Nabi diberi waktu 23 tahun oleh Tuhan. Ketika berhenti karena umurnya sampai, beliau tetap seperti Muhammad sebelum menjadi Nabi. Tidak kaya raya seperti umumnya diktator yang berkuasa. Kalaupun punya warisan, semuanya dihibahkan menjadi wakaf untuk umatnya. Itu yang pertama. Kedua, sebagai pemimpin umat umumnya dibatasi Tuhan sampai 63 tahun saja. Jika lebih dari itu, kondisi mental dan fisiknya sudah menurun dan terus menurun. Bagaimana nasib umat di bawah pimpinan yang pikun? Dan bagaimana umatnya meneladani perilaku Nabi apabila di akhir hidupnya kepikunan lebih menonjol? Apakah tidak akan terjadi kekacauan pada kehidupan umatnya? Tiba-tiba Inyik merasa dadanya sesak. Dia mengalaikan kepala ke sandar. Beberapa saat kemudian dia berdiri. Kursi yang ditinggalkannya terus bergoyang. Aku lelah, Jurai. Aku mau berbaring dulu, Katanya kepada istrinya sambil melangkah dengan gontai. Aku juga. Rasanya hari lebaran ini terlalu panjang. Coba kalau anak-anak kita di sini semua. Waktu dirasakan terlalu singkat ya. Lama kemudian masih dalam goyang aksi. Pikirannya terus menerawang. Alangkah anehnya hidup ini. Rasanya aku sudah mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang bersatu dalam persaudaraan serumpun. Tapi kenapa hari tua ini mereka telah hidup menurut pikiran dan cahayanya masing-masing? Selagi aku masih hidup, mereka tidak lagi berpikiran sama seperti dulu. Apalagi kalau aku sudah mati, mungkin mereka akan bercerai-berai. Goyangan kursi Enci kian lama kian pelan. Lama-lama berhenti sendiri. Menjelang berhenti, dalam penglihatannya beberapa orang yang dikenalnya. Anak, menantu, dan cucunya. Satu demi satu secara hikmat mereka bertekuk lutut ketika menyalami, mencium tangannya, dan kemudian memeluk untuk mendekap pipinya. Persis seperti yang dilakukan anak cucu presiden dalam tayangan televisi. Kalau masih ada air matanya tersisa, mungkin akan turun deras melelehi pipinya yang oleh rasa bahagia. Tuhan telah mengabulkan doaku. Semua anak-anakku pulang berlebaran. Oh, alangkah indahnya hari raya sekali ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga seandainya ini hanya mimpi terakhirku. Dalam berbaring di bangku tidur yang biasa digunakan pada waktu tidur siang, pikiran ini masih terpaut pada waktu ketika di kursi goyang ruang tamu. Sebenarnya aku ingin jadi gubernur lebih lama, terutama sekali karena aku tidak melihat ada bawahanku yang mampu menggantikan aku. Meski mereka berpendidikan tinggi, namun nyalinya kecil-kecil. Aku cemas pada nasib negaraku ini bila dipimpin oleh orang-orang seperti itu.
Tidak diduganya, seseorang masuk ke kamar tidurnya, lalu duduk di kalang hulunya. Inyi tidak bereaksi, selain heran oleh kedatangan tamu yang tidak dikenal itu. Tamu yang berani-berani saja sudah duduk di bangku tidurnya dan bicara tanpa basa-basi. Sebetulnya aku tidak akan ke sini, tapi aku mendengar yang kau katakan. Hati ini merasa tertusuk oleh kata-kata kealamatnya. Kata yang tidak pernah ada dalam hidupnya yang diucapkan oleh orang kepadanya. Ternyata kau sama saja dengan golonganmu. Tambah tua kian sombong. Sebaiknya kau tahu bahwa waktu Nabi sampai umurnya baru separuh jazirah Arab yang Islam. Tetapi dalam masa 100 tahun, para khalifah telah meluaskan wilayah Islam sampai ke Spanyol di barat, sampai ke Pakistan di timur. Maka itu, janganlah kau punya pikiran yang berlawanan dengan kodrat alam. Kodrat alam? Iya, karena alam dan kodratnya sunatullah. Lama Inyi terdiam, tak mampu dia memahami apa yang dimaksud tamunya. Kini disadarinya benar, bahwa memang usia tua membuatnya lamban berpikir, lamban bereaksi, bahkan pelupa. Tapi berapa sesungguhnya usianya sekarang? Baru 70, usiaku sudah begitu lambannya aku. Katanya pada dirinya, lalu kepada tamunya. Apa maksudmu? Dalam peribahasamu ada ungkapan, patah tumbuh hilang berganti. Kata tamu itu. Pengganti belum tentu sebaik yang digantikan. Inyi menggugat. Tergantung pada perilaku kepemimpinanmu. Kalau kau berkuasa seperti di Akbar, akan terjadi kekacauan pada ujung kekuasaanmu. Pemimpin pengganti akan didambakan dengan sorak gembira oleh rakyat. Apabila kepemimpinanmu berganti pada kondisi yang baik, kau akan selalu dikenang dengan segala kekaguman oleh rakyat. Inyi merasa tamu itu mengulainya. Harga dirinya tersinggung, maunya dia marah. Tapi ada rasa tak berdaya pada dirinya. Dialihkannya pembicaraan. Engkau kesini berlebaran bukan? Kursinya tidak bergoyang lagi. Inyi lama termangu sambil membolak. Urusan dengan istrimu. Bagaimana dengan dia? Kursinya tidak bergoyang lagi. Inyi lama termangu sambil membolak-balik makna ucapan tamu itu. Tiba-tiba dia sadar bahwa tamu itu tidak lain dari sang maut. Dia mencoba meraba-raba perasaannya sendiri. Tidak ada perasaan apapun, karena rasionya yang lebih kuat, bahwa manusia itu lahir, hidup, dan akhirnya mati. Pantarain. Desis dalam mulutnya ketika ingat pelajaran sejarah Yunani kuno pada masa terakhir sekolah menengah dulu.
Sudah tiba waktuku kalau begitu. Belum sekarang. kata tamu itu. Kalau waktuku belum akan tiba, aku mau kehadiranku tidak akan menyiksa hidup bangsaku. Kata Inyi pula dalam keraguan-raguan. Tidak akan, karena kau tidak berkuasa lagi. Kata tamu itu yang disangka Inyi sebagai sang maus seraya keluar dari kamar. Inyi yang berbaring lemas sendirian di bangku tidurnya masih mendengar samar-samar gema takbir dari pesawat televisi di ruang tengah. Lalu Inyi berpikir untuk melihat istrinya yang katanya kursinya sudah tidak bergoyang lagi. Jurai, kau kenapa Jurai? Jurai, buka matamu Jurai. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam dosa dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah.